Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi. Alhamdulillah, anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya baik? Semoga kalian semuanya sehat, semangat, dan hatinya ceria. Anak-anak perhatikan, hari ini kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kelas yang lain sudah mempelajari ini, semuanya menyukai kisah dari hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nanti kalian juga akan belajar dalam kelompok kecil dan ada juga nanti yang perorangan nanti akan saya bimbing supaya semua bisa memahami materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik. Nanti kalian akan saya bentuk membuat kelompok. Setelah itu nanti saya akan bimbing kalian yang tidak tahu. Nanti saya akan kasih tahu agar pembelajaran ini lebih efektif dan lebih mendalam. Paham anak-anak? Mari sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin. Siapa yang biasanya mimpin? Ya, dipimpin. 3, ayo. Lomba duduk rapi. Siap. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba saya tanya, adakah di antara kalian yang pernah pindah rumah? Kenapa kok kalian pindah rumah? Coba. Kenapa? Pasti ada alasannya. Kenapa? Masa kontraknya sudah habis. Terus apa lagi? Lalu apa? Ya, intinya kalian pindah rumah itu ada alasannya. Jadi orang yang pindah rumah tidak mungkin tidak mempunyai alasan. Pasti mempunyai alasan. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu yang berkaitan dengan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad awalnya di Mekah, lahirnya di Mekah, terus harus pindah ke Madinah? Karena apa? Ini adalah suatu tugas yang mulia. Karena apa? Kalau Nabi Muhammad berdakwah hanya di Mekah saja, Islam tidak akan berkembang sampai sekarang.
Makanya Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah. Karena apa? Di Mekah tidak memungkinkan. Nabi Muhammad alasannya hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan umat Islam dan menyebarkan agama Islam agar bisa luas dan berkembang. Oke, paham semuanya? Anak-anak, kisah hijrah itu berarti pindah tempat. Paham? Hijrah itu adalah pindah tempat demi tujuan kebaikan. Saya ulangi lagi. Hijrah berarti berpindah tempat demi tujuan kebaikan. Pada masa Nabi, orang-orang Quraisy telah menyakiti dan menghalangi dakwah Islam. Kapan hari kan sudah saya terangkan. Kapan hari kalian juga sudah pernah melihat tayangan videonya seperti apa. Jadi orang-orang Quraisy itu menyakiti dan menghalangi dakwah Islam. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad dan para sahabatnya disuruh pindah ke Madinah. Dakwahnya biar berkembang. Nabi Muhammad biar aman dari kejaran orang-orang Quraisy. Di Madinah lalu Nabi disambut dengan bahagia oleh kaum Ansor dan dari sana Islam berkembang dengan cepat. Hijrah itu mengajarkan kita keberanian, kesabaran, kerjasama, dan keikhlasan. Coba kemarin Nabi Muhammad itu sama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh orang Quraisy bersembunyi di mana coba kemarin? Bersembunyi di gua Sur. Alhamdulillah, paham kan namanya guanya? Ingat-ingat itu. Siapa tahu nanti di ujian keluar. Guanya gua apa namanya? Ingat-ingat gua Sur. Ya, anak-anak, sekarang saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil. Nanti setiap kelompok akan membaca bagian cerita hijrah pada buku PAI halaman 80 yang sudah saya tentukan itu. Nah, kelompoknya sudah sama temennya. Berdua itu satu bangku itu sudah apa semua ya? Oke? Oke semuanya? Paham? Ayo coba perhatikan tugasnya. Tugas kelompok yang pertama, bacalah kisahnya, pelajarannya dibaca. Yang kedua, diskusikan apa satu pelajaran penting yang kalian dapat dari kisah hijrah. Paham? Jadi kalian nanti cari pelajaran penting yang ada di materi tersebut, di cerita tersebut apa. Nanti kalian tulis, setelah itu kalian simpulkan. Paham? Kesimpulannya apa? Kalian kan sudah membaca. Sekarang kesimpulannya apa? Paham semuanya? Nanti sambil kalian berdiskusi, sambil kalian membaca, tidak ada tidak membaca, semuanya membaca. Nanti saya akan berkeliling. Teladan apa? Bacaan itu poin di Ayo anak-anak, sudah selesai waktunya. Kalian coba perhatikan ke depan.
Sekarang waktunya kelompok kalian menyampaikan hasil diskusinya. Cukup satu saja yang menyampaikan, tapi semuanya maju ya. Tadi sudah saya tunjuk ada coba 1, 2, sama 3. Nanti maju semuanya berdua, tapi yang baca satu orang. Ayo kelompok yang pertama. Benar-benar, ayo. Coba kamu baca pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Coba baca satu saja. Satu pelajaran penting yang dapat diambil dari adalah kisah berani berubah ke arah yang lebih baik. Oke, semuanya bagus. Tepuk tangan. Sudah, duduk. Bentar. Oke, ini sekarang kelompok 2. Coba kalian bacakan satu saja pelajaran penting yang dapat kalian ambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ini ke Madinah. Ayo dibaca, coba hasilnya. Oke, bagus. Semuanya tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh duduk. Sekarang kelompok 3. Coba. Ayo kelompok 3 bacakan hasil diskusi, hasil pengamatan kalian dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ini ke Madinah. Coba kalian sebutkan satu pelajaran pentingnya. Ayo yang keras. Satu pelajaran penting yang dapat diambil dari kisah Nabi adalah kisah hijrah ini mengajar bahwa kerjasama membuat segala usaha yang baik. Oke, semuanya tepuk tangan. Oke, semua kelompok luar biasa sekali, baik sekali kalian sudah bisa menjawabnya. Kalian sudah bisa mengerti apa yang kalian pelajari. Anak-anak, hari ini kita belajar bahwa kisah hijrah Nabi ke Madinah bukan hanya pindah saja, melainkan pindah tempat ini, ayo perhatikan, pindah tempat ini adalah merupakan perjuangan untuk menegakkan kebaikan. Kita bisa meneladani keberanian, keteguhan hati, dan kerjasama beliau. Sepulang sekolah nanti kalian coba cari contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai hijrah ini. Hijrah itu artinya berpindah ya. Contohnya gini, yang awalnya malas belajar menjadi semangat belajar. Itu namanya hijrah. Yang awalnya berangkat sekolah telat, sekarang tepat waktu. Itu namanya hijrah. Yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Berpindah menuju keadaan yang lebih baik. Baik secara tempat maupun perilaku. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya nanti di rumah kalian masing-masing. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.